because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. And the problem is there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkali-kali menebar kekhawatiran soal ancaman Rusia dan China untuk mengambil alih Greenland. Bahkan terbaru dalam unggahan di akun Truth Social pribadinya pada Sabtu 17 Januari 2026, Trump melontarkan pernyataan tajam yang menyebutkan bahwa Denmark tidak akan mampu mempertahankan kedaulatan Greenland dari ancaman dua kekuatan besar tersebut. Unggahan ini menjadi bagian dari rangkaian manuver Washington yang seakan ingin meredefinisi keamanan Arktik sebagai prioritas nasional Amerika Serikat. Pernyataan Trump tersebut lantas memunculkan tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis internasional. Apakah peringatan ini merupakan bentuk paranoia Trump untuk membenarkan ambisinya mencaplok pulau es tersebut? Lalu benarkah China dan Rusia secara diam-diam telah menancapkan pengaruh mereka di wilayah otonom Denmark itu? Greenland kini menjadi epicentrum perebutan pengaruh yang melibatkan investasi pertambangan, kontrol rute pelayaran baru, hingga pengaktifan kembali pangkalan militer era Perang Dingin. Mari kita selami pertarungan panas antara kekuatan adidaya dunia di balik dinginnya es Greenland dalam video berikut. Berbeda dengan Amerika Serikat yang gemar memainkan gaya konfrontasi militer konvensional, China memainkan strategi yang lebih halus namun sistematis. Mengutip tulisan Meredith Schwartz dan Gracelyn Bhaskaran di Center for Strategic International Studies atau CSIS, China memilih pendekatan ekonomi dengan win-win strategi. Beijing sebenarnya tidak memiliki garis pantai yang bersentuhan langsung dengan Arktik. Meski begitu, China secara berani posisikan dirinya sebagai Near Arctic State alias negara dekat Arktik. Posisi ini tegaskan melalui kebijakan Polar Silk Road yang diluncurkan pada tahun 2018. Lewat kebijakan ini, China berupaya memperluas jejaknya di wilayah utara lewat ekspedisi penelitian ilmiah, investasi infrastruktur, dan akuisisi sumber daya alam. Salah satu fokus utama China adalah penguasaan logam tanah jarang atau LTJ yang melimpah di Greenland. Pulau ini menempati peringkat ke-8 di dunia untuk cadangan LTJ. Perusahaan logam tanah jarang China, Xinghe Resources, saat ini merupakan pemegang saham terbesar kedua di tambang Vanna Levet, salah satu deposit logam tanah jarang terbesar di dunia. Hal ini menjadi alarm bagi Washington. Logam tanah jarang sangat krusial bagi industri pertahanan, mulai dari pembuatan jet tempur hingga teknologi laser. Ambisi infrastruktur China di Greenland juga sempat memicu kepanikan di Pentagon. Pada tahun 2017, Perdana Menteri Greenland sempat terbang ke Beijing untuk meminta bank-bank China membiayai pembangunan 3 bandara internasional baru. Namun langkah ini segera diblokir setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu Jim Mattis menekan pemerintah Denmark untuk menyediakan pembiayaan alternatif agar Beijing tidak memiliki pijakan militer di dekat Amerika Utara. Selain mineral, fenomena mencairnya lapisan es Arktik akibat pemanasan global memberikan keuntungan strategis bagi China. Terbukanya jalur laut utara dapat mempersingkat jarak hingga 5.000 km dari Asia Timur ke Eropa Utara. Artinya penguasaan titik-titik logistik di Greenland akan memberikan keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi kapal-kapal dagang China di masa depan. Jika keterlibatan China lebih banyak dorong oleh motif ekonomi dan sumber daya, posisi Rusia terhadap Greenland jauh lebih bersifat eksistensial dan militer. Laporan 2024 DoD Arctic Strategy menegaskan, Rusia memandang Arktik sebagai wilayah prioritas kedua dalam konsep kebijakan luar negeri mereka, tepat setelah wilayah tetangga terdekat. Moskwa tercatat telah mengaktifkan kembali lebih dari 50 pangkalan militer era Soviet di Kutub Utara. Fokus kekuatan mereka berada di Semenanjung Kola yang menjadi markas besar armada utara Rusia serta pusat kekuatan nuklir strategis.
Rusia sangat mengandalkan akses melalui wilayah sekitar Greenland agar armada nuklir mereka bisa masuk ke Atlantik tanpa terdeteksi. Kehadiran militer Amerika Serikat yang permanen di Greenland akan mengunci pergerakan strategis ini secara total. Maka bagi Rusia, isu mengenai Greenland bukan tentang ambisi menjajah pulau itu, tapi soal mencegah Amerika Serikat menjadikannya pangkalan militer raksasa yang memproyeksikan kekuatan langsung ke jantung wilayah Rusia. Pasukan darat konvensional Rusia memang tergerus akibat konflik di Ukraina. Namun militer AS memperingatkan bahwa pasukan strategis, udara, dan laut Rusia di Arktik tetap utuh. Pasukan ini memiliki kemampuan untuk menempatkan daratan Amerika Serikat serta wilayah sekutu dalam resiko tinggi. Menanggapi dinamika tersebut, pemerintahan Trump kini mengonversi ambisi politiknya menjadi kebijakan operasional yang konkret. Congressional Research Service atau CRS pada Juni 2025 mengungkap Departemen Pertahanan AS telah merencanakan pemindahan tanggung jawab operasional Greenland dari Komando Eropa ke Komando Utara. Langkah ini menandakan Washington tidak lagi melihat Greenland sebagai bagian dari sistem keamanan Eropa, melainkan bagian integral dari pertahanan daratan Amerika Utara. Pihak Gedung Putih bahkan telah memerintahkan penyusunan estimasi biaya resmi untuk mengontrol Greenland sebagai wilayah AS. Ketegangan mencapai titik didih ketika Trump secara terbuka menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer demi menguasai Greenland. Untuk mewujudkan ambisi itu, Trump juga menggunakan instrumen ekonomi berupa tarif sebesar 10% untuk barang-barang dari Uni Eropa. Tarif akan meningkat menjadi 25% jika AS gagal menguasai pulau itu. Langkah ini memicu reaksi keras dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan komitmennya untuk tetap bersatu menghadapi pemerasan tersebut. Narasi Trump soal ancaman Cina dan Rusia di Greenland memang tidak sepenuhnya salah. Cina telah menanamkan kuku ekonominya melalui investasi tambang logam tanah jarang yang vital bagi industri modern. Sementara Rusia memandang Greenland sebagai titik kritis pertahanan yang tidak boleh jatuh sepenuhnya ke dalam kontrol militer absolut Amerika Serikat. Persaingan di Greenland kini menjadi pertempuran ekonomi dan militer tingkat tinggi. Langkah Amerika selanjutnya untuk menggunakan senjata tarif terhadap sekutu NATO berpotensi merusak aliansi. Lantas akan seperti apa langkah berikutnya yang diambil oleh Donald Trump? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.